Bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada acara webinar edisi Ramadan pertama yang diselenggarakan oleh Continuing Medical Unit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perkenalkan, dokter sekalian, nama saya Alfia Herwisa selaku MC yang akan memandu jalannya acara untuk hari ini. Continuing Medical Education atau CME-FKUI berkomitmen untuk memberikan informasi dan memberikan wawasan mengenai pentingnya keseimbangan nutrisi selama sahur dan berbuka, strategi dalam memilih makanan yang sehat, serta kiat-kiat untuk menjalani puasa yang bermanfaat bagi kesehatan. Semoga melalui kegiatan ini, peserta dapat lebih memahami bagaimana mengoptimalkan asupan gizi agar tetap bugar dan produktif selama Ramadan. Baik, mari kita mulai acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua CME kepada Profesor Dr. Dr. Rismala Dewi, spesialis anak konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih, Dokter Alfia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa hadir di acara webinar ya, Lam. Untuk kita tahu ya bahwa saat ini kita sedang dalam eh, dalam bulan Ramadan ya, di mana kita berpuasa bagi yang melaksanakan puasa dan tentu saja walaupun sudah kita jalani beberapa hari ini gitu ya. Tetapi tentu saja kita perlu juga ya, apakah puasa yang kita jalankan itu membuat kita tetap sehat, tetap bugar, sehingga perlu untuk kita menyegarkan kembali ya dengan mendengarkan webinar awam pada siang hari ini yang tadi sudah disebutkan judulnya Sehat Sahur dan Berbuka Strategi Nutrisi untuk Puasa yang Berkualitas. Tentu saja di sini sudah hadir pembicara kita yang akan membahas mengenai hal ini ya. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung diajukan ya. Bagaimana supaya kita akan menjalani puasa yang saat ini sampai nanti selesai itu memang benar-benar eh, suatu puasa yang membuat kita adalah sehat gitu ya. Tujuannya itu. Terima kasih kepada Dokter Berni juga yang akan memandu acara ini sampai selesai dan sekali lagi terima kasih kepada pembicara Dokter Nurul yang sudah bersedia untuk berbagi untuk kita semua di sini. Demikian mungkin itu saja sambutan yang bisa diberikan. Selamat mengikuti webinar awam pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dr. Dr. Rismala Dewi, spesialis anak konsultan atas sambutannya. Baik, selanjutnya mari kita sambut moderator kita yang akan memandu sesi berikutnya, yaitu Dr. Berni Endiarni Medis, spesialis anak konsultan MPH. Dr. Berni menyelesaikan pendidikan dokter umum dan pendidikan spesialis ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan studi master di University of Nebraska, Amerika Serikat di bidang public health. Saat ini beliau telah menyelesaikan pendidikan doktor di tahun 2021 dan merupakan staf ahli ilmu kesehatan anak FKUI RSCM di bidang tumbuh kembang dan pediatri sosial. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama Dr. Berni Endiarni Medis, spesialis anak konsultan MPH sebagai moderator hari ini. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Alfia, sudah diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Profesor Dr. Dr. Rismala Dewi, spesialis anak konsultan, sebagai Ketua CME-FKUI. Kemudian tentunya pembicara kita yang cantik nih,
Dr. Nurul Ratna Mutumanikam, M. Gizi, spesialis gizi klinis. Ya, pada siang hari ini kita berkumpul nih bersama-sama ya di bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, menanti buka puasa kita. Kita akan berbincang-bincang sedikit nanti ya dengan Dr. Nurul seputar sehat sahur dan berbuka, strategi nutrisi ya untuk puasa yang berkualitas. Nah, Dokter Nurul nanti akan memaparkan tips-tips ya, tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu CV beliau. Dokter Nurul Ratna Mutumanikam, cantik sekali dok, namanya dok. M. Gizi, spesialis gizi klinis, menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Udayana dan melanjutkan pendidikan spesialis ilmu gizi klinik di Universitas Indonesia. Beliau juga sudah menyelesaikan studi magister di bidang gizi klinik di Universitas Indonesia serta pendidikan konsultan ilmu gizi klinik. Dan beliau juga telah menyelesaikan studi doktoral di Universitas Indonesia tahun 2024 lalu. Saat ini beliau menjabat Ketua Departemen Ilmu Gizi FKUI RSCM dan aktif dalam pelayanan serta penelitian di bidang gizi klinik. Uh, Tanpa berlama-lama lagi, tapi saya ingin mungkin nanti Dokter Nurul, kadang-kadang kalau kita pingin buka puasa tuh rasanya semua itu ingin dimakan, ingin diminum gitu ya dok ya. Itu mungkin salah satu pertanyaan-pertanyaan yang umum nanti akan ditanyakan mungkin dok yang nanti mungkin tips-tips apa nanti yang perlu kita ketahui gitu supaya sebenarnya Ramadan ini menjadi lebih lebih sehat lagi kita ya dibandingkan di bulan-bulan selain Ramadan. Silakan kepada Dokter Nurul, saya berikan waktu untuk presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Dokter Berni, Dokter Alfi, dan juga Prof. Lismala Dewi sudah berkenan untuk mengundang saya sebagai pembicara pada siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang menjalankan ibadah saum Ramadan siang ini nggak jadi lapar mata gara-gara melihat slide saya ya. Dan juga nggak jadi mengantuk gitu ya, karena ini jamnya jam kritis ya, Dokter Berni ya, menjadi pembicara di siang hari. Tapi saya akan membahasnya dengan cara yang sederhana dan santai supaya teman-teman semua bisa mengikuti dengan mudah. Baik, mohon slide-nya. Next slide ya. Ya, jadi pertama-tama kita tahu bahwa ajaran berpuasa ini sudah dituliskan di surat Al-Baqarah ayat 183 ya, bahwa hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa puasa itu eh, adalah pengertiannya tidak makan, tidak minum, tidak merokok pada siang hari sejak matahari terbit hingga terbenam. Di mana di wilayah Indonesia itu sekitar 11 sampai 12 jam atau mungkin kalau musim panas agak menggeser bisa sampai 13-14 jam. Dimulai di 75 menit sebelum matahari terbit dan berakhir 15 menit sesudah matahari terbenam atau segera setelah matahari terbenam. Jadi di Indonesia ini rata-rata sekitar 13,19 jam ya. Dan setiap negara punya waktu yang berbeda-beda. Untuk di negara-negara Eropa mungkin yang berat ya, karena di sana puasanya hampir 19 jam ya. Jadi lebih durasinya jauh lebih lama daripada di Indonesia. Baik, lanjut. Nah, ini tentu saja yang namanya puasa ya, kita sama-sama sudah tahu ya, tidak cuma tidak makan dan tidak minum, tapi juga tidak merokok, kemudian kita menjaga pandangan mata kita, nggak melihat yang apa buruk-buruk ya, terus nggak boleh ribut, berantem, kemudian menjaga lidah kita, terus juga lebih banyak melakukan amal ya kepada sesama, baca Al-Quran dan juga banyak berdoa. Lanjut. Nah, jadi sebetulnya puasa Ramadan itu seperti detoksifikasi alami, di mana asupan makanan harian itu berkurang sekitar 20%. Karena makan yang tadinya 3 kali menjadi 2 kali.
di mana di sini efeknya adalah tekanan darah menurun, glukosa darah berkurang, profil lipidnya berkurang, berat badan juga berkurang. Dan ini diwajibkan ya untuk seluruh pemeluk agama Islam yang sudah akil balik gitu ya. Jadi yang sudah menstruasi ya, sudah menarche untuk perempuan dan laki-laki juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akil balik. Di mana tentu kita tahu bahwa kualitas makan itu harus baik supaya tubuhnya tetap bugar. Ini sudah masuk minggu kedua ya, biasanya sudah mulai adaptasi untuk puasanya ya. Jadi sudah nggak ada keluhan-keluhan nyeri perut mungkin atau lemesnya juga sudah mulai sudah bisa diadaptasi daripada pada saat di minggu pertama. Lanjut, next. Nah, siapa saja yang tidak wajib berpuasa, tentu saja yang sakit berat. Artinya yang harus minum obat, tidak boleh berhenti obatnya. Misalkan pasien dengan epilepsi yang harus makan obat 3 kali sehari misalkan. Atau pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol, sehingga harus suntik insulin multiple dosis. Tentu saja wanita yang menstruasi, hamil, dan menyusui juga tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Jadi harus membayar fidyah atau bisa mengganti puasanya nanti pada saat sudah sehat kembali, sudah mampu untuk berpuasa lagi. Anak-anak yang belum akil balik, lansia terutama lansia yang lemah, yang sakit, musafir juga, dan beberapa orang yang memiliki suatu penyakit tertentu. Tentu saja penyakit ini tidak bukan penyakit yang ringan ya, tapi penyakit-penyakit yang di mana seseorang itu kalau berpuasa berkepanjangan justru mudorotnya lebih banyak daripada berkahnya yang diterima. Lanjut. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh kita saat kita berpuasa, di mana cadangan lemak dan karbohidrat dalam tubuh yang digunakan untuk sumber energi itu, kan kita menggunakan sumber energi utama dari karbohidrat. Karena makannya sedikit, demikian halnya dengan lauk pauk, proteinnya juga sedikit, kemudian makan yang lain-lainnya juga sedikit ya, terutama camilan, karena batas waktu makannya itu hanya malam hari saja, dan itu pun sudah terpotong dengan waktu tidur. Jadi tentu saja turun berat badannya cukup uh, lumayan ya, terutama di minggu-minggu pertama. Kemarin di minggu pertama di hari ke-1 sampai dengan hari ke-7 ke-8 tuh biasanya terjadi penurunan berat badan yang lumayan baik. Kemudian nggak cuma berat badan, tapi kadar glukosa darah juga turun. Yang memberikan efek mungkin lemas, pusing, sakit kepala gitu ya. Dan dari efek semua ini karena asupannya turun, kemudian aktivitas kita juga relatif juga turun, akibatnya metabolismenya jadi melambat gitu ya, karena tidak ada asupan makanan. Lanjut. Nah, di mana kita umumnya terjadi perubahan dalam posisi metabolisme tubuh kita. Di mana pada saat kita makan, maka ada kalori yang masuk ke dalam tubuh. Dan 2 sampai 6 jam setelah makan, tergantung dari jenis makanannya, porsinya berapa banyak, tubuh sudah mulai menyimpan karbohidrat, lemak, dan protein yang tadinya kita konsumsi dari makanan kita. Gitu. Nah, 12 sampai 14 jam, jadi selama berpuasa, ya 12 sampai 14 jam setelah makan tadi, entah itu tadi malam makan bukanya pakai apa, sahurnya pakai apa, maka tubuh itu menggunakan sumber energinya dari simpanan glikogen yang ada di hati dan di otot, kemudian juga membakar simpanan lemak di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kenapa berat badannya jadi turun, kemudian profil lemaknya juga menjadi turun. Lanjut, next. Nah, jadi ada pengaturan makan di sini, di mana energi saat menjalankan ibadah puasa itu sebetulnya sama ya dengan saat sebelum puasa. Di mana pada saat buka puasa 50% itu terjadi eh, pemenuhan kebutuhan energi kita terpenuhi sekitar 50%. Di mana 10%-nya adalah makanan ringan sebelum sholat maghrib. Itu biasanya begitu kita dengar adzan, kita langsung makan takjil. Dan sisanya 40% adalah makan utama setelah sholat maghrib. Nah, tapi setiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih suka makan sebelum sholat taraweh, ada yang makannya ditunda gitu. Jadi makan takjil dulu, sholat maghrib, baca Al-Quran, kemudian berangkat sholat taraweh, pulang sholat taraweh karena nggak pengen perutnya penuh, baru kemudian makan ya. Jadi makannya lebih malam lagi karena setelah pulang taraweh kurang lebih setengah 9, jam 9 baru makan. Kemudian 10%-nya adalah sesudah sholat taraweh, 10% makanan ringan. Dan sahurnya itu
setidaknya memenuhi 40% dari makanan utama. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kebutuhan energi yang dibutuhkan di dalam tubuh meskipun makan besarnya hanya 2 kali, harusnya bisa memenuhi 100% dari kebutuhan. Tapi umumnya ini agak sulit ya untuk didapatkan ya, karena biasanya pada saat sahur itu kita malas-malasan makan. Banyak bahkan peserta eh, yang berpuasa itu lebih suka untuk nggak makan sahur. Ada juga yang seperti itu. Lanjut. Nah, berapa sih kebutuhan kalori saya ya? Ini memang tergantung dari indeks massa tubuh. Cara menghitungnya adalah dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Tapi tinggi badannya itu dihitung dalam hitungan satuan meter. Di mana pada orang yang berat badannya kurang, misalkan underweight gitu ya, maka apalagi usia muda, kebutuhannya tentu saja lebih banyak, sekitar 2.000 sampai 2.500, terutama di masa pertumbuhan, anak-anak remaja gitu ya. Kemudian untuk yang berat badan normal, kebutuhannya kurang lebihnya di 1.700 sampai dengan 2.000. Sedangkan yang berat badan lebih atau obes itu kebutuhannya sebetulnya lebih sedikit gitu ya. Kenapa kok lebih sedikit? Padahal kan berat badannya lebih besar gitu ya. Sebetulnya kebutuhannya lebih besar. Ternyata nggak seperti itu. Karena kalau kita memberikan kecukupan kalori yang besar pada orang-orang yang obes, maka beratnya makin naik gitu. Jadi yang kita hitung bukan dari persentase berat badan secara keseluruhan sebetulnya, tapi juga dipengaruhi banyak faktor mulai dari jenis kelamin, usianya juga, dan faktor aktivitas fisik juga berpengaruh. Lanjut. Nah, di mana di sini sebetulnya secara garis besar di Indonesia itu ada yang namanya tumpeng gizi seimbang. Kalau dulu kita mengenalnya 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang tumpeng gizi seimbang yang kemudian diaplikasikan untuk sekali makan namanya isi piringku. Ya, jadi tumpeng gizi itu untuk menggambarkan kebutuhan makan kita dalam 24 jam, di mana karbohidrat itu adalah kebutuhan paling besarnya, yaitu di paling bawah. Kemudian naik sedikit itu ada di sayur mayur dan buah-buahan. Kemudian naik sedikit ada lauk ya, hewani dan nabati, yang paling sedikit, yang paling ujung kerucutnya, gula, garam, dan minyak. Ya. Kemudian kita aplikasikan dalam bentuk isi piringku gizi seimbang, di mana dalam satu piring makan, ya jadi bisa dibayangkan nanti kalau habis sholat maghrib kan kita makan. Jadi satu piringnya setengah bagiannya itu isinya makanan pokok dan lauk pauk. Makanan pokok nggak hanya nasi. Kalau misalkan teman-teman sekalian ingin makan singkong, ubi, atau jagung, boleh aja gitu ya. Kemudian setengah bagian sisanya adalah buah-buahan dan sayur mayur. Biasanya nih, dalam piring makan, isinya sayur dan buah-buahannya yang kurang. Yang lebih banyak adalah makanan pokok dan lauk pauk. Belum lagi camilan-camilan yang lain. Oleh karena itu, kenapa kadang-kadang kita merasa kepenuhan gitu. Jadi pada saat sholat tarawih jadinya lemes karena terlalu banyak makan. Baik, lanjut. Nah, sahur. Saya bahas dulu yang sahur. Ini adalah persiapan memasuki puasa. Apalagi kita masuk minggu kedua ini sekarang hawanya udah mulai panas gitu ya. Jadi kita mungkin merasa lebih lelah, lebih capek. Apalagi siang hari kayak gini di mana sudah mulai cadangan glikogennya turun, mulai ngantuk gitu. Makanya kenapa pada saat sahur harus makan yang berkualitas. Jadi nggak ada ceritanya makan sahur itu cuma sekedar kurma 3 dan minum air putih. Nggak seperti itu ya. Jadi makan sahur ini penting sekali karena dia akan menutrisi tenaga kita sepanjang hari sehingga menghindari keletihan. Apalagi buat teman-teman yang seharian masih bekerja. Apalagi kalau kerjanya outdoor, tentu saja butuh tenaga yang banyak ya. Makanannya cukup, hidrasinya pun juga harus cukup. Dan menu komposisinya harus lengkap, tinggi serat dan protein. Kenapa? Karena serat dan protein itu kan memenuhi lambungnya lebih lama. Jadi lambung kita tidak mudah kosong gitu. Jadi kita kenyangnya lebih lama durasinya. Yang isinya itu adalah karbohidrat kompleks, protein dengan pengolahan yang baik, dan sayur serta buah-buahan. Meskipun mungkin isinya nggak terlalu banyak ya, tapi setidaknya dalam satu kali isi piring makan, itu komponennya sudah lengkap. Nah, teman-teman juga hindari untuk menu makanan manis atau minuman yang manis, misalkan makan kolak di pagi hari, misalkan pada saat sahur, atau makan sahurnya itu pakai olahan tepung, misalkan sahur mie instan gitu ya.
mie instan dikasih sayur sedikit, cuman ya satu dua helai batang aja gitu. Itu juga dihindari. Meskipun mie instan itu rasanya nggak manis, tapi karena dia olahan tepung, maka insulinnya cepat dikeluarkan. Oleh karena itu, jangan heran kalau pada saat 3 jam, 4 jam setelah sahur, jadinya lapar dan lemas gitu ya. Demikian halnya kalau roti manis, dia kan olahan tepung. Roti manis olahan tepung rasanya manis. Pada saat sahur kita senang makannya karena rasanya ada apa ya, ada manis-manisnya gitu ya. Jadi menggugah selera kita pada saat kita bangun tidur masih ngantuk. Tapi ternyata malah bikin cepat lapar. Nah, ini juga hindari diuretik kopi dan teh, terutama teman-teman yang mungkin suka sekali ya minum kopi atau minum teh hangat gitu ya. Karena dia punya efek diuretik, sehingga nggak heran kalau setelah sahur, sholat subuh, kita jadinya pipis-pipis terus gitu ya. Jadi kencing terus yang menyebabkan kita semakin lemes karena kita jadi kekurangan cairan. Baik, lanjut lagi. Nah, disunahkan untuk sahur ya dan mendekati imsak. Tubuh mempunyai waktu yang cukup untuk membakar makanan menjadi energi sehingga badan kita tidak lemas. Jadi bukan sahurnya jam 1 atau jam 2 malam sambil begadang, bukan seperti itu. Terus, nah ini yang susah ya, saya sendiri juga agak sulit juga menjalankannya. Jangan tidur setelah sahur. Sebaiknya melakukan olahraga ringan atau aktivitas ringan aja ya. Jadi aktivitas seperti biasa, misalkan bersihin-bersih rumah gitu ya, atau kemudian apa namanya melakukan aktivitas ringan lah ya, bukan sesuatu yang berat. Terus padatkan aktivitas seharian, di mana aktivitas yang banyak mendatangkan pahala dan merangsang pengeluaran hormon antiinsulin, sehingga kadar gulanya tidak cepat turun. Kalau kita mager, kadar gulanya makin turun gitu ya. Dan jangan berhenti olahraga. Nanti ada tipsnya kapan kita melakukan olahraga. Lanjut. Nah, jadi jangan lupa ya minum air yang cukup dan supaya teman-teman tidak lemas pada saat sahur itu diupayakan makanannya itu yang banyak berkuah. Misalkan makan sahurnya dengan sup atau sayur bening bayam atau soto gitu ya, karena kan kuahnya banyak. Supaya kita mendapat cairan yang cukup di samping dapat cairan dari minuman, juga mendapat cairan dari makanan yang kita konsumsi pada saat sahur. Lanjut. Nah, olahraga. Olahraga ini bermanfaat juga untuk melatih sistem kardiovaskuler. Buat yang belum terbiasa, boleh dengan intensitas yang ringan, misalkan jalan kaki. Atau yang sudah terbiasa olahraga, lakukan sesuai kebiasaannya. Misalkan biasanya olahraganya itu berupa jalan cepat, misalkan. Bisa dilakukan jalan cepat, cuman intensitasnya yang diturunkan. Misalkan yang tadinya bisa jalan dalam waktu 40 menit itu bisa mencapai 3 kilo, yang sekarang disesuaikan misalkan cuma 2 atau 2,5 kilo misalkan seperti itu ya. Yang biasanya olahraga aerobik bisa sampai 1 jam 50 menit gitu ya, kita turunkan menjadi 40 menit saja cukup gitu. Jadi memang kita harus sesuaikan dengan kondisinya. Pokoknya intinya ibadahnya harus dapat dulu nih, yang wajibnya dulu dapat gitu ya, sedangkan olahraga itu kan hanya selingan saja. Nah, dimulainya bisa di hari ketiga atau empat, hari keempat puasa ya, saat tubuh kita tuh sudah mulai adaptasi dengan kondisi puasa. Dan dilakukannya sore hari, bisa 30 sampai 60 menit menjelang buka puasa atau setelah buka. Cuman kalau setelah buka itu kadang-kadang kita udah kekenyangan. Jadi untuk melakukan olahraga kadang-kadang sudah males ya karena udah capek. Jadi lebih baik dilakukan sore hari. Nah, buat teman-teman yang aktif melakukan latihan beban gitu ya, misalkan sudah terdaftar di suatu member gym, sayang kalau nggak dilanjutin pada saat puasa, boleh juga melakukannya misalkan setelah buka puasa. Kenapa? Karena pada saat kita latihan pembebanan itu pakai tenaga otot, itu membutuhkan cadangan glikogen. Jadi diisi dulu cadangan glikogennya dari makanan kita pada saat buka puasa, kemudian baru kita latihan beban. Tentu saja makannya juga porsinya jangan terlalu banyak ya, supaya pada saat latihan juga perutnya nggak langsung begah. Lanjut. Nah, ini olahraganya macam-macam ya, bisa yoga gitu ya untuk fleksibilitas, bisa juga jogging. Hindari yang berlebihan ya, lakukan jogging santai dan atur ritmenya. Boleh juga melakukan treadmill di ruangan indoor, pakai AC juga boleh. Sepeda sore hari juga bisa, atau latihan beban. Cuman biasanya kalau olahraganya outdoor, eh, godaannya banyak gitu, karena di pinggir jalan ada yang jual cola, ada yang jual sop buah, ada yang jual gorengan gitu. Nanti habis sepeda pulangnya
bawa bukaan, biasanya gitu gitu ya. Nah, jadi ya kita harus apa namanya atur-atur lah ya komposisi makanannya seperti apa. Dan latihan beban juga bisa disarankan supaya menjaga otot kita gitu. Jadi selama puasa sebulan jangan sampai ototnya jadi menurun. Lanjut. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita misalkan stop untuk olahraga selama bulan puasa? Moodnya jadi turun gitu ya, jadi mudah lelah justru. Kemudian kemampuan kardio kapasitinya jadi turun, kekuatan ototnya juga turun, kognitif fungsinya juga turun. Terus pada orang yang lansia untuk membangunkan lagi ototnya, terus mengaktifkan kembali aktivitasnya itu jadi susah gitu. Terjadi istilahnya deconditioning gitu ya. Kemudian juga habitnya jadi nggak kebentuk lagi habit olahraganya. Jadi untuk membangunkan niat olahraganya lagi jadi susah. Lanjut. Nah, sekarang buka puasa. Next. Nah, buka puasa itu takjil dengan makanan atau minuman manis untuk mengembalikan tenaga dengan segera. Tapi jumlahnya pun juga nggak terlalu banyak. Memang disunahkan untuk makan buah kurma ya, karena rasanya manis. Kemudian bisa juga dengan air putihnya diminum yang banyak, potongan salad buah, agar-agar, sup sayur, apapun ya, pokoknya yang sesuatu yang menyegarkan. Hindari minum es atau minuman yang bersoda, terutama buat teman-teman yang punya sakit lambung. Hindari minuman bersoda, betul-betul hindari, karena bikin perutnya kembung dan nggak nyaman seharian. Akibatnya teman-teman yang tadinya lapar jadi sibuk dengan urusan perut gitu, jadi nggak nyaman dan nggak nyamannya itu nggak cuma sebentar, tapi bisa seharian. Terus memang disunahkan ya berbuka dengan yang manis, misalkan yang alami adalah kurma, karena kurma ini ada kandungan serat dan vitamin serta mineralnya. Bisa juga dengan kue dan es ya, tapi hati-hati karena gulanya tinggi, mudah meningkatkan kadar glukosa darah, lonjakannya langsung meningkat ya, sehingga tubuh kita jadi lemes gitu. Teman-teman pernah bayangkan nggak, misalkan pada saat buka puasa minum minum air putih nih, terus makan takjil kurma, terus makan kolak yang manis banget, terus makan kue-kue manis. Setelah itu pasti merasa kenyang kan? Jadi nggak males makan gitu. Atau pada saat buka puasa makan gorengan gitu. Kenyang kan pasti. Akibatnya malas makan. Oh udahlah makannya habis taraweh aja gitu. Karena masih kenyang nih. Kenyang air gitu bilangnya. Nah pada saat setelah taraweh baru kita makan gitu dan kita langsung cepat lemes gitu. Nah, ini karena pengaturan yang salah. Jadi pada saat buka puasa jangan konsumsi makanan minuman yang manis yang terlalu banyak gitu. Jadi secukupnya aja. Kalau misalkan minum manis ya udah cukup segelas aja. Itu pun juga bukan gelas yang besar gitu ya. Makan kolak juga nggak usah banyak-banyak, cukup setengah mangkok saja atau satu mangkok yang kecil. Karena lonjakan gula darah yang terlalu cepat naiknya itu menyebabkan tubuh kita menjadi mudah lemas gitu ya. Nah, supaya punya waktu setelah sholat maghrib bisa makan gitu. Jadi pada saat takjil secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak, biar cukup lapar sehingga pada saat selesai sholat maghrib kita bisa langsung makan. Lanjut. Nah, ini ya kurma ini hebatnya seperti ini. Jadi per buahnya ini dihitung tanpa biji ya, isinya 24 kalori. Jadi bisa dibayangkan kalau makan 3 kurang lebih di 75 kalori ya, kurang lebihnya. Ini tergantung ukuran kurma dan jenisnya juga. Kandungan karbohidratnya cukup banyak gitu, ada kandungan seratnya, proteinnya sedikit dan gulanya yang banyak. Jadi tentu saja kalau kita sudah makan kurma, jangan ditemenin sama minuman manis lagi gitu, supaya kandungan gulanya tidak terlalu naik. Lanjut. Nah, ini beberapa takjil yang menggoda. Makanya saya bilang tadi teman-teman jangan tergoda ya buat yang puasa ya, karena ini jadi auto lapar liatnya. Jadi ada bakwan. Nah, bayangkan teman-teman, bakwan itu satu bijinya kan 137 kalori. Kita nggak mungkin makan satu, biasanya minimal dua. Belum lagi ada sambal kacang. Sambal kacang kalorinya juga udah tinggi. Nah, kolak nih, satu mangkok sedang itu kalorinya 391. Ini setara dengan satu piring nasi ya, nasi satu porsi dengan lauk satu potong dan sayur sedikit gitu. Es buah juga gitu, kalorinya tinggi. Bubur kacang hijau, kurma per 100 gramnya sekitar 281 kalori, kroket. Ya, kroket tuh biasanya makannya juga nggak mungkin cuma satu. Ini kroket kecil. Kalau kalau besar beda lagi. Risol gimana? Risol itu hampir sama dengan kroket. Bedanya kalau risol itu kan dalamnya isinya ada sayur gitu ya, ada mie. Kalau kroket itu kentang, dalamnya kentang dan wortel. Jadi kenyang banget karena ada kentangnya di situ ya. Belum lagi digoreng. Jadi makin banyak lah kalorinya. Lanjut lagi.
Nah, martabak manis ini kalorinya juga luar biasa ya, 347 hampir dengan satu porsi makan. Lemper, pisang goreng, kolak tadi udah dibahas ya, bubur sumsum. Kalorinya cukup besar ya, puding coklat, es teh manis, kemudian es buah. Nah, ini makanya jangan heran kalau setelah takjil kita kenyang jadi malas makan. Habis lambung kita kosong nih 12-13 jam langsung makan banyak. Belki langsung rasanya kenyang banget ya. Kemudian sholat maghrib udah malas makan. Pulang terawih baru makan jam 9 jam 10. Kekenyangan tidur malam. Terus bangun pagi jadinya malas sholat apa untuk sahur lagi gitu. Jadi kesannya memang makanannya jadi nggak karu-karuan. Makanya harus diatur. Lanjut lagi. Next slide. Nah, jadi makannya kalau di luar negeri ada healthy eating plate, kalau kita punya konsep isi piringku tadi. Lanjut. Nah, ini ya kalau kita gambarkan ya. Jadi makannya yang betul adalah setengah bagian isinya adalah sayur dan buah dan setengah bagian sisanya adalah makanan pokok dan lauk pauk gitu. Jadi bukan lain-lainnya snacknya yang diperbanyak bukan, tapi makanannya ini kualitasnya yang harus baik kok dan isiannya itu lengkap gitu ya. Lanjut. Nah, balance diet isinya adalah karbohidrat yang sebagian besar adalah karbohidrat karena sumber energi kita adalah karbohidrat, sisanya adalah protein dan lemak. Nah, lemak ini terkandung di dalam protein dan pada saat kita mengolah makanan, misalkan kita menumis ayam, menggoreng ikan, itu kan ada kandungan lemak di dalamnya. Jadi lemak ini sebetulnya tercantum di dalam si protein atau di dalam lauk pauk. Lanjut lagi. Nah, ini contoh makanannya ya. Jadi kita bisa makan nasi dengan tumis brokoli, terus chicken teriyaki misalkan. Kita dapat protein, karbohidrat, kemudian ada sayur, tinggal sisanya adalah makan buah-buahan. Atau dengan kuah sup, atau olahan yang lebih sehat misalkan dibuat capcay kuah gitu ya, capcay sayur kuah. Kemudian daripada makan apa ikan goreng ya, ikan goreng kan kalorinya tinggi, bisa diganti ke pepes ikan, contohnya seperti itu. Dan sayur mayur ini biasanya sering tertinggal karena kita udah kenyang makan takjil. Sayurnya juga jangan lupa. Lanjut lagi. Nah, jadi kunyah makanan yang baik tidak tergesa-gesa supaya ringan rasanya gitu ya. Karena kan tubuh kita untuk mengeluarkan hormon rasa kenyang itu perlu waktu. Jadi kalau kita makannya terlalu cepat, perut kita jadi begah sekali. Terus setelah sholat tarawih bisa lanjut dengan makanan ringan. Makanan ringan di sini bukan makan martabak manis gitu ya, atau tiba-tiba makan nasi goreng malam hari gitu karena masih lapar, bukan seperti itu. Misalkan makan kuah sup atau makan salad buah gitu ya. Terus kurangin makanan berlemak, diawetkan dan berbumbu tajam. Karena makanan yang berbumbu tajam, misalkan makan tom yum gitu ya, itu kan bumbunya cukup tajam. Atau makanan yang sambal ayam geprek ya, itu nanti perutnya jadi begah dan nggak nyaman gitu ya. Dan cukup tidur, tapi juga nggak tidur berlebihan. Sehingga supaya sel otot tubuh kita itu menjadi pulih kembali. Kalau tidurnya berlebihan, ya misalkan nih pada anak-anak sekolah misalkan, capek banget pada saat bulan puasa. Begitu dapat libur, habis sahur tidur, sholat subuh tidur. Terus bangun, siang sholatnya sholat duhur, melek sedikit tidur lagi, sholat asar dirapel deket-deket maghrib. Nah itu nggak seperti itu, karena kalau tidurnya berlebihan malah tubuh kita malah lemes gitu ya, jadi akhirnya kita juga nggak segar, terus nilai ibadahnya juga jadi berkurang. Apakah boleh tidur pada saat bulan puasa? Boleh saja, hanya take a nap tapi ya. Jadi take a nap sekitar ya 20 menit aja cukup gitu untuk membangkitkan fokus otak kita supaya bisa fokus dan tubuh kita menjadi segar kembali. Lanjut. Nah, selingan malam setelah tarawih ini contohnya ya. Makanan yang tinggi serat, kandungan protein dan lemaknya sehat gitu. Misalkan kacang-kacangan, agar-agar gitu ya. Minum air putih sebelum tidur dalam jumlah yang cukup. Lanjut. Ini contohnya ya. Jadi makan sahurnya dengan ini kalau luar negeri ya, kalau kita mungkin bisa pakai nasi, pakai lauk pauk gitu ya. Kemudian juga ada sedikit tumis sayur ya, atau sup sayur misalkan. Kemudian iftarnya itu dengan sup ya, dan ada apa namanya kurma sekitar 1 sampai 3 buah. Baru kemudian kita makan utama ya, makan malam.
Terus pulang sholat tarawih kita misalkan makan smoothie buah gitu atau makan manis apa bukan manisan ya, buah-buahan segar, bisa makan snack-snack yang sifatnya ringan, misalkan makan buah pakai yogurt itu juga bisa. Lanjut lagi. Nah, hidrasi ini juga harus cukup ya. Jadi kebutuhan laki-laki 8 gelas dan perempuan 7 gelas itu harus terpenuhi. Bisa sebagian besar subjek itu konsumsinya 5 air putih dan 1 minuman ringan berpemanis gitu. Bahkan survei menunjukkan 3 dari 5 orang tidak memenuhi kebutuhan air minumnya. Jadi kita harus penuhi 8 gelas itu. Misalkan pada saat sahur minum 2 gelas sebelum imsak. Kemudian kita puasa, makan takjil, minum 2 gelas lagi. Kemudian udah dapat 4 ya. Kemudian pada saat habis makan, minum 1 gelas. Selama sholat raweh, minum lagi 1 sampai 2 gelas. Mau tidur, minum 1 gelas lagi. Memang efeknya jadi kencing. Ada beberapa yang mengeluh tidurnya jadi terganggu karena sering kencing gitu. Karena minumnya dirapel nih semalaman. Atau sering kencing di pagi hari. Tapi percayalah kalau teman-teman misalkan minumnya kurang, maka seharian pada saat puasa itu jadi lemes. Lemesnya bukan karena kurang makan, tapi kurang cairan. Lanjut. Nah, ini ya panduannya ya. 1 gelas setelah bangun sahur, 1 gelas setelah makan sahur, 1 gelas saat azan, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah buka puasa, setelah makan ya, 1 gelas sebelum sholat isya, 1 gelas lagi setelah sholat taraweh, dan 1 gelas sebelum tidur. Nah, kadang-kadang membantu juga nih kalau kita bawa tumbler pada saat kita sholat taraweh, gitu ya. Karena pada saat sholat tarawih itu kan kadang-kadang di sela-sela kita tahiyat akhir menuju ke bangun sholat tarawih lagi, kita bisa minum sebentar. Atau bisa juga 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat buka, dan 4 gelas di malam hari semalaman sampai menjelang tidur. Lanjut lagi. Nah, saat berpuasa, produksi kelenjar air liur juga berkurang, mulut cepat asam dan berbau. Jadi gosok gigi, sisa makanan supaya tidak membusuk, dan mandi supaya segar ya. Boleh juga pakai obat-obat kumur, tapi ya tentu saja jangan ditelan ya. Jadi pakai obat kumur supaya nafasnya lebih segar dan mengurangi pembentukan bakteri di mulut. Lanjut lagi. Hambatan atau efek berpuasa, misalkan sakit kepala, bisa karena dehidrasi atau lapar, atau kurang tidur ya. Atau karena nggak minum kopi buat teman-teman yang pecinta kopi, atau buat orang-orang yang pecandu rokok mungkin jadi pusing gitu ya. Terus konstipasi karena makannya kurang serat atau kurang minum atau makanan olahannya berlebihan gitu ya. Dehidrasi tentu saja karena kurang minum dan udaranya panas. Stres karena kurang makan atau minum atau rutinitasnya jadi berubah atau karena kurang tidur juga bisa. Atau naik berat badan pada saat berpuasa padahal harusnya turun ya karena makanannya terlalu tinggi kalori, atau sakit mah karena makanannya iritatif ya atau banyak kurang serat, eh, atau terlalu memikirkan sesuatu ya sehingga akhirnya stres sendiri. Kembung juga bisa terjadi karena terlalu banyak makanan olahan, gorengan atau makanan pedas, jadi nggak nyaman perutnya. Jadi pada saat buka tentu saja kita pilih makanannya jangan yang terlalu berbumbu tajam. Atau nyeri sendi karena sholat ya, sholat raweh naik turun gitu ya, belum lagi naik turun tangga di masjid sehingga tekanan pada lutut. Nah, ini buat teman-teman yang ada nyeri sendi, ini adalah alarm untuk menurunkan berat badan. Lanjut lagi. Nih berbagai penyebabnya ya, sembelit karena banyak makan olahan, sering buang angin karena berlebihan makanan olahannya, gorengannya, bahkan minuman soda ini mengganggu sekali. Lesu, tekanan darahnya turun karena kurang minum, atau juga bisa karena kurang apa namanya kurang cairan juga bisa, atau karena kurang tidur. Sakit kepala dan kejang otot karena penyebabnya karena kafein ya, karena ada caffeine withdrawal itu juga bikin sakit kepala, kurang istirahat, kurang tidur, atau kurang magnesium, kalsium juga bisa. Jadi jangan lupa minum suplementasinya. Suka lambung atau nyeri lambung ya, kembung, kebanyakan makanan berlemak, kopi pada saat buka puasanya minum kopi kebanyakan, atau makannya terlalu buru-buru, makanya makannya pelan-pelan. Dan gangguan kolesterol karena terlalu banyak makanan berlemak, atau kurang aktivitas dan kurang sayuran. Lanjut lagi. Nah, jadi yang sebaiknya dihindari makanan lemak ya supaya perutnya nggak begah rasanya. Terus makanan yang menyebabkan gas, ini juga menyebabkan perut kembung. Makanan yang merangsang asam lambung atau minuman ya, kopi, alkohol, susu full cream, dan makanan minuman soda sebetulnya. Makanan yang sulit dicerna dan mengiritasi lambung seperti cuka, cabai, mengurangi makanan yang tinggi garam. Karena makanan tinggi garam ini menyebabkan apa ya
perubahan ya, sehingga menyebabkan tensinya bisa naik gitu ya. Atau buat teman-teman yang ada sakit apa asam uratnya bisa naik gara-gara kebanyakan garam ya. Dan mengurangi kafein karena kafein ini menyebabkan kita jadi apa sering kencing ya, sehingga menyebabkan dehidrasi. Lanjut lagi. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah apa sudah mendengarkan presentasi saya. Selamat berpuasa. Saya juga ada YouTube channel. Silakan like and subscribe YouTube saya ya, di @nutrisi dan kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dokter Berni. Baik, terima kasih Dokter Nurul atas pemaparannya yang sangat menarik, membuat kita lapar juga, Dok. Dan sangat bermanfaat ya. Ternyata banyak sekali tips-tips yang perlu kita ketahui agar puasa kita juga memberikan kesehatan yang lebih baik lagi gitu ya, Dok ya. Bahkan kalau bisa, kalau yang mau diet juga mungkin bisa ikut sedikit Sedikit slim. sedikit slim lah gitu ya. Takutnya begitu lebaran jadi lebaran. Lebar. Baik, Dokter Nurul, di sini sudah cukup banyak pertanyaan. Waktu kita memang sampai jam 2 ya. Yang pertama, di sini sudah ada, oke, pertanyaannya dari, sebentar saya lihat ya. Oke, di sini sudah ada pertanyaan. Selamat siang, Dokter Nurul. Izin bertanya, saya terbiasa ngopi. Karena kalau tidak ngopi suka ngantuk. Kira-kira alternatif selama Ramadan ini seperti apa ya, Dok? Karena sampai sekarang masih kesulitan beradaptasi. Terima kasih banyak, Dok. Silakan, Dok. Banyak. Ya, kayaknya dari kaum milenial ini ya, Dok. Ya, ngopi dulu sebelum ini. Silakan, Dok. Iya, baik. Jadi memang ada apa fenomena caffeine withdrawal ya pada teman-teman yang berpuasa, terutama di minggu-minggu pertama kemarin gitu ya, karena udah terbiasa minum kopi, kalau nggak minum jadi ngantuk, pusing macam-macam ya. Jadi rasanya itu nggak nyaman gitu. Jadi sebetulnya untuk mengantisipasi menjelang bulan puasa itu kita harus sudah mulai menurunkan dosis kopinya. Jadi yang biasanya minum 2 gelas dikurangin jadi segelas. Yang tadinya minumnya segelas jadi minumnya setengah gelas gitu. Jadi mulai dikurangin perlahan-lahan dan ini dilakukan di 1 sampai 2 minggu menjelang bulan puasa. Tapi oke lah itu kan udah lewat ya. Jadi kita nggak ada waktu lagi nih. Sekarang udah masuk bulan puasa. Apa yang harus dilakukan? Tipsnya adalah buat teman-teman yang pecinta kopi yang merasa ngantuk, boleh minum kopi tapi tapi tidak terlalu banyak karena supaya nggak dehidrasi ya. Jadi minum kopinya kapan? Minumnya adalah pada saat kita sudah selesai takjil, udah minum, udah makan ringan gitu ya. Kemudian kita kan lanjutkan dengan menu makan lengkap ya. Nah, setelah makan lengkap itulah kita bisa minum kopi. Tapi disarankan jumlahnya jangan full dose gitu ya. Jadi kalau kemarin biasa americano 1 gelas misalkan 240 mili, kita kurangin menjadi separuhnya gitu supaya untuk meningkatkan alertness aja gitu dan mengurangi rasa withdrawalnya tadi yang nggak nyaman. Kenapa nggak terlalu banyak? Supaya pada saat teman-teman tidur malam itu nggak terganggu karena pipis gitu. Karena kan kita bayar utang minum kan pada saat malam hari kita punya waktu nggak lama karena ada jam tidur 4 sampai 5 jam udah kepotong. Jadi supaya nggak bolak-balik bangun 2 jam 3 atau 1 jam sekali pipis gara-gara kebanyakan kopi di malamnya. Dan disarankan jangan minum kopi pada saat sahur supaya pada saat selesai sahur itu kita nggak pipis-pipis lagi gitu. Karena pipis yang terlalu sering itu jadinya seharian udahlah panas ya, Dokter Berni ya. Terus ditambah lagi banyak kencing, akhirnya makin dehidrasi. Gitu. Mungkin bisa diakalinya gitu ya. Dosisnya kecil, dilakukan setelah selesai makan lengkap. Silahkan. Itu menjawab pertanyaannya dari Aisyah Safa. Tapi sebenarnya, Dok, saya mau bertanya, selain kopi, apakah ini juga berlaku dengan teh ya, Dok? Karena teh Ya, kan betul. diuretik ya sebenarnya ya. Teh punya sifat diuretik. Dia ada kafeinnya tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Ada beberapa teman kita yang dengan minum teh itu juga punya efek yang mirip gitu, tapi nggak seberat kopi memang ya. Jadi kalau teh juga sama, jangan dilakukan minum teh pada saat sahur karena juga bikin pipisnya jadi lebih sering.
Dan kita bisa makan minum teh itu pada saat buka puasa. Cuman kalau teh itu perut kosong masih bisa kan, tidak seperti kopi karena kopi kan iritan. Jadi bisa tuh buka puasanya minum air putih terus minum teh hangat itu juga bisa. Tapi sekali lagi jumlahnya juga nggak jangan terlalu banyak supaya pada saat kita sholat tarawihnya juga nggak terganggu pengen pipis Ya, gitu. ya. Betul, betul. Seperti Jadi itu. biasanya dua gelas per hari mungkin dijadikan Sudah cukup. Jadi satu, betul. saja Kalau ya. dua jadi pipis terus jadi. Baik, baik terima kasih Dokter Nurul. Ini pertanyaan selanjutnya dari Maulana. Bapak Maulana, selamat siang dok. Bagaimana caranya ya dok untuk mensiasati olahraga selama Ramadan? Tadi sebenarnya sudah di ini dikit yang mungkin nanti ditambahkan ya dok. Karena kegiatan sehari-hari saya full dari pagi sampai sore. Lalu setelah pulang biasanya waktu saya habis untuk menyiapkan atau membeli menu berbuka gitu ya. Apalagi habis berbuka biasanya kan sholat maghrib, habis itu sholat isya, habis itu mungkin tarawih gitu ya dok ya. Nih waktu untuk olahraganya jadinya kapan nih dok? Gimana Iya. dok? Beberapa teman mungkin masih ada yang aktivitasnya padat ya. Jadi meskipun bulan puasa pulangnya juga masih agak malam ya karena mungkin harus beli makanan dulu atau harusnya buat ibu-ibu mungkin harus nyiapkan buka puasa dulu. Mungkin bisa diantisipasinya adalah pada saat weekend gitu ya, di Sabtu atau Minggu. Atau mungkin di akhir Ramadan nanti itu kan ada libur agak panjang ya sebelum bulan puasa ya. Nah, itu memang kita ada 10 hari terakhir malam ganjil kita ada iktikaf gitu. Tapi kalau kita punya kesempatan gitu ya pada saat hari libur bisa dilakukannya di sore hari, Pak. Jadi bisa diatur waktunya kalau mungkin nggak panjang waktunya ya cukup 30 menit saja. Misalkan buka puasanya sekarang kan jam 18 lewat 11 menit ya. Jadi kita melakukan aktivitas olahraganya itu antara jam 5 sampai jam 6. Silakan diatur mau jam berapa, jam 5 sampai jam setengah 6 mungkin atau jam setengah 6 sampai jam 6 gitu. Terus kan ada aktivitas menyiapkan buka puasa kan. Jadi kalau seperti itu mungkin bisa dilakukan di hari Sabtu atau Minggu ya atau keduanya ya kalau nggak punya waktu di Senin sampai Jumat di Sabtu dan Minggu jam 5 sampai setengah 6 olahraga gitu. Nanti jam setengah 6-nya sudah mulai menyiapkan menu untuk buka puasa. Mungkin beli dulu atau nyiapkan di rumah atau seperti apalah. Jadi diatur kalau bisa menunya itu di Sabtu dan Minggu, menu yang praktis, yang nyiapinnya nggak ribet. Jadi supaya punya waktu nih untuk olahraga. Dan yang penting lakukannya sesuai kemampuan gitu ya. Jadi kalau misalkan udaranya lagi panas gitu, terus kita rasanya lemes, rasanya kok kurang minum juga ya gitu, udah sore kan. Jadi kita kurangkan intensitasnya, bisa dilakukan di indoor pakai AC. Atau kalau mau outdoor juga silahkan, tapi ya sekali lagi kita lihat juga cuacanya ya. Kalau jam 5 itu kadang-kadang masih panas kan, jadi bisa ambil jam 5 lebih gitu. Seperti itu. Jadi tinggal diakali Pak Maulana, mau jam berapa silahkan, sesuai dengan disesuaikan dengan waktunya Bapak. Dan menjelang buka ya dok ya. Jadi Menjelang sudah buka, menjelang buka ya, ya. jadi langsung buka puasa, langsung minum. Baik dok, terima kasih Dokter Nurul. Selanjutnya ini dari Muhammad Salman Abbas. Bagaimana strategi terbaik untuk penderita diabetes tipe 2 untuk menjalani puasa tanpa risiko hipoglikemi atau hiperglikemi? Gimana nih dok? Ya, jadi pertama ya untuk teman-teman yang memiliki sakit diabetes, entah Bapak Muhammad Salman ataupun yang lain, pertama itu kita harus kontrol glukosa darahnya dulu sebelum bulan puasa. Jadi sebetulnya persiapannya itu adalah sejak menjelang bulan puasa. Kalau dari dokter penyakit dalam dinyatakan oke, ini terkontrol dengan baik, silakan berpuasa. Karena kalau nggak terkontrol sebaiknya jangan, karena kalau nggak terkontrol itu gulanya kan tinggi. Artinya banyak gula yang berada di dalam sel darah kita. Jadi tidak masuk ke dalam sel. Kalau kita puasa, selnya makin kelaparan. Akibatnya apa? Tubuh kita menjadi lemas, sedangkan gulanya masih tinggi gitu. Nah, jadi dipastikan dulu dari sejak sebelum bulan puasa sudah terkontrol baik. Ya, anggaplah sudah oke ya, sudah terkontrol dan harus diatur penggunaan dosis obatnya. Ini penting sekali karena ada beberapa obat yang jadinya tidak diminum kalau ada obat yang diminumnya 3 kali. Karena otomatis kan harus minumnya hanya bisa 2 kali ya di sahur dan buka. Oleh karena itu perlu ada adjustment dosis obat menjelang puasa tersebut. Jadi harus datang ke dokter penyakit dalamnya dulu nih. Obatnya
mana yang bisa diminum sahur dan obat mana yang bisa diminum pada saat buka. Kemudian dosis mana yang diberikan lebih rendah, dosis mana yang diberikan lebih besar, gitu ya. Misalkan yang lebih rendah yang sahur supaya nggak hipoglikemi, yang lebih tinggi diberikan di pada saat buka puasa. Nah, tetapi buat teman-teman yang pakai insulin multiple dosis, jadi ada dosis yang long acting, ada dosis yang short acting, dan pembagian dosisnya beraneka ragam, agak ribet, memang tidak disarankan untuk tidak berpuasa. Nah, pengaturan makannya seperti apa? Pada saat sahur, tetap makannya makan lengkap. Jadi ada makanan pokok, ada sayur, dan ada protein dari lauk pauk. Mengapa? Karena makanan pokok pilih yang tinggi serat gitu ya, supaya nggak cepat lapar. Demikian juga dengan serat dan protein itu menjaga supaya glukosa darahnya nggak cepat naik. Nah, pada saat terdengar azan maghrib, kita kan langsung membatalkan. Pada saat membatalkan, kita kurangi, kalau bisa jangan konsumsi minuman manis gitu. Meskipun tubuh kita mungkin butuh gula ya buat teman-teman yang diabetes. Sebaiknya gulanya diambil yang alami saja, misalkan dari kurma. Karena kurma kan ada seratnya ya, jadi isinya nggak gula, gula sederhana. Jadi makan kurma. Baru setelah itu makan lengkap. Ini disarankan sekali. Supaya apa? Menggantikan tadi gulanya supaya nggak makin drop, tapi juga nggak berlebihan. Gitu. Dan jangan menunda saat buka puasa. Karena kalau kita menunda, masih kenyang, nanti aja bukanya masih males gitu. Itu nggak boleh. Karena bikin gulanya jadi makin turun. Dan sebaliknya, pada saat sahur juga gitu. Jangan sampai skip makan sahur. Karena kalau skip makan sahur, jadinya seharian menjadi hipoglikemi. Begitu, mudah-mudahan menjawab untuk Pak Salman. Berarti komposisinya lebih banyak yang tetap sahur ya, Dok ya? Atau yang lebih baik porsinya atau sama rata antara sahur dan buka, Dok? Sahur tetap lebih sedikit, Dokter Benny, jadi sekitar 40% gitu ya. Oh ya. Sedangkan pada saat bukanya masih tetap yang lebih banyak. Jadi supaya cadangan glikogennya ya, jadi simpanan gulanya untuk otot dan hatinya itu sudah mulai dibentuk di malam sebelumnya. Jadi ada loading di malam sebelumnya. Di pagi harinya pada saat sahur meskipun malas, tetap kita makan tapi porsinya lebih sedikit daripada saat berbuka puasa gitu. Ya, ya. Terima kasih Dokter Nurul. Selanjutnya ini ada dari Bapak M. Slamet Yahya. Izin bertanya Dok, sebenarnya apa saja prinsip dasar nutrisi yang perlu diperhatikan saat sahur dan berbuka puasa untuk menjaga energi selama seharian berpuasa? Kayak tadi sebenarnya sudah ada ya, tapi nggak apa-apa ya Dok ya, kasih tips-tips yang highlightsnya mungkin Dok. Kemudian, apakah ada makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari saat berbuka untuk menghindari penurunan energi? Bagaimana nih, Dok? Ya, jadi prinsipnya tetap makan sesuai dengan isi piringku tadi. Jadi ada makanan pokok, artinya ada nasi atau ubi, singkong, kentang atau jagung. Kemudian ada lauk pauk. Dan ada olahan sayur gitu ya, boleh ditumis, boleh sup, dan kudapannya buah-buahan, di mana buah ini bisa kita konsumsi setelah pulang sholat raweh misalkan, atau pada saat teman takjil juga bisa. Jadi untuk mendapatkan komponen yang lengkap tadi, supaya apa? Tubuh kita tetap kenyang, ternutrisi dengan lengkap gitu ya, tapi tidak berlebihan gitu. Jadi nggak kembung, nggak begah perutnya. Baik itu dijalankan pada saat sahur maupun berbuka. Kalau umpama makan buah pada saat sahur sulit, nggak apa-apa. Yang penting masih ada sayur ya, ada kuah supaya segar ya, supaya terhidrasi cukup baik. Kemudian ada makanan pokok dan ada lauk pauk gitu. Jadi jangan cuma makan nasi goreng aja misalkan pada saat sahur atau makan mie instan aja, bukan seperti itu. Karena itu komponennya nggak lengkap. Jadi supaya tubuh kita tetap berenergi dan anti lemas seharian gitu ya. Nah, kemudian makanan atau minuman yang dihindari saat buka untuk menghindari penurunan energi. Sebenarnya nggak ada yang spesifik. Tapi intinya, jangan minum atau makan yang manis terlalu banyak. Karena tadinya kan perut kita kosong nih, kadar gulanya turun. Begitu kita makan atau minum manis terlalu banyak, langsung gula darahnya naik pesat. Nah, kenaikan pesat itu menyebabkan kita lemes, kita jadi ngantuk. Jadi nggak heran pada saat sholat tarawih rasanya itu ngantuk aja gitu. Rasanya lemes, nggak kepengen melanjutkan sholat. Seolah-olah seperti itu. Padahal kita udah tidur cukup gitu ya. Jadi jangan berlebihan juga. Jadi makannya seimbang aja. Misalkan tipsnya nih ya, makan takjilnya minum air putih, terus makan buah kurma 1 sampai 3. Kemudian boleh temennya pakai buah-buahan gitu segar, misalkan pepaya setengah setengah piring kecil gitu ya supaya kenyang.
Kemudian bolehlah ngambil cemilan-cemilan yang lain, kue atau apa, tapi cukup satu aja, jangan banyak-banyak. Dan hindari gorengan, apalagi buat teman-teman yang pengen menurunkan berat badan. Nah, setelah itu kita makan lengkap gitu supaya cukup lapar pada saat makan buka puasanya itu. Nah, setelah itu pulang sholat raweh baru boleh makan yang lain gitu, yang sifatnya ringan gitu. Jangan makanan yang terlalu berlebihan. Jadi tubuh kita nggak kehabisan energi, tetap sehat. Terus buat teman-teman yang lagi ingin menurunkan berat badan, bisa turun berat badannya hanya dengan mengurangi takjil gorengan tadi dan makannya langsung, jangan ditunda-tunda begitu. Ya dok, soalnya kalau orang Indonesia nggak ada gorengan kayaknya belum buka puasa dok. Iya, betul. Kemudian, baik ya ini tips yang baik sekali ya dari Dokter Nurul. Ini sepertinya karena waktu juga ya dok ya. Pertanyaan Ya. terakhir ya dok Ya. dari Astri Amalia. Izin bertanya dok, bagaimana cara mempertahankan massa otot pada puasa ya? Tadi sebenarnya sudah ada dok, tapi mungkin tips aja yang terakhir nih dok. Iya, ini sebetulnya emang struggling ya untuk mempertahankan massa otot selama berpuasa karena otomatis dengan kita turun berat badan, cairannya turun, lemaknya turun, ototnya ikut turun tuh biasanya. Nah, cara tipsnya supaya nggak turun bagaimana? Kita tetap menjalankan latihan olahraga kita gitu. Dan olahraganya nggak cuma strength training, tapi juga latihan olahraga kardio. Kardio itu bisa jogging, bisa sepeda, atau bisa juga aerobik ya, yang sifatnya intensitasnya ringan gitu. Tapi nggak cuma kardio aja, strength training tetap misalkan 2 kali per minggu dengan durasi 30 sampai 60 menit untuk menjaga massa ototnya. Jadi ada olahraga repetisi dari latihan kekuatan otot. Kemudian proteinnya dijaga. Nah, ini yang berat nih protein. Karena kebutuhan protein untuk menjaga supaya massa ototnya tetap ada itu 1,2 sampai 1,3 gram per kilogram berat badan kita. Bayangkan kalau misalkan berat kita 60, 1,2-nya itu kurang lebihnya di 70-an gitu. Gimana caranya membagi protein 70 gram dalam 2 kali makan saja? Ini berat sekali. Jadi kadang-kadang kalau buat teman-teman yang sudah biasa berolahraga ya, saya kadang sarankan untuk tambah protein shake gitu. Karena dapat dari satu protein shake aja, satu porsinya bisa dapat 25, 20 sampai 25 gram. Sisanya dari bahan makanan sumber, dari telur, dari lauk, dari nasi gitu. Tapi tetap ya, untuk mempertahankan massa otot itu dua cara. Yang pertama, makan cukup protein. Yang kedua, latihan kekuatannya harus ada gitu. Nggak bisa salah satu gitu ya. Jadi supaya massa ototnya tetap bagus pada saat eh, puasa 30 hari. Begitu untuk Mbak Asri Amalia. Baik, terima kasih sekali Dokter Nurul. Banyak sekali tips-tips yang sangat-sangat bermanfaat ya yang sudah disampaikan oleh Dokter Nurul untuk kita semua. Oh, ini satu lagi deh dok. Berpuasa kita Bonus, tambah bonus, satu bonus. bonus ya dari Vindriani. Dok, apakah aman pemakaian protein shake jangka panjang untuk mempertahankan otot? Bagaimana dengan fungsi ginjal? Ya, jadi pertama begini, saya awalnya juga takut nih minum protein shake ya, karena aduh jangan-jangan ginjalnya nanti bermasalah gitu. Jadi kita hitung dulu kebutuhan protein harian kita itu berapa. Cara menghitungnya adalah dengan kilogram berat badan. Kalau indeks massa tubuh kita dalam range normal, kita pakai berat badan saat ini, berat badan aktual. Misalkan IMT-nya 22 nih, 22 kan normal tuh. Berat badan saat ini 60 sebagai contohnya seperti itu ya. Jadi kebutuhan proteinnya berapa nih sehari? 1 sampai 1,2 gram. Jadi dia dapatnya proteinnya sekitar 60 sampai 70 gram per hari. Terus kita lihat selama bulan puasa, makanan kita cukup nggak proteinnya. Kadang-kadang kan sangat sedikit ya. Dalam sekali makan tuh paling protein kita isinya cuma 10 sampai 20 gram. Jadi kalau 2 kali makan 40 gram, otomatis kurang gitu. Jadi selisih kekurangan protein itu digantikan pakai protein shake gitu. Kapan minumnya? Nah, protein shake ini kan bikin rasa kenyang. Kadang-kadang tipsnya bisa juga tuh diminum pada saat sahur. Jadi ada rasa kenyang dan kalorinya kecil gitu. Jadi supaya kita pada saat sahur bisa makan cukup ya, nggak terlalu banyak, tapi kita cukup kenyang gitu. Nah, ini buat teman-teman yang tentu saja fungsi ginjalnya normal ya, dan cukup minum, aktivitas fisiknya juga harus cukup baik ya, artinya harus seseorang yang aktif gitu. Nah, kalau terjadi kenaikan kreatinin, apalagi fungsi laju filtrasi ginjalnya juga menurun, sebaiknya kebutuhan proteinnya diturunkan. Nah, kebutuhan protein diturunkan ini baru kita hitung lagi nih, cukup dari bahan makanan sumber,
atau perlu tambah protein shake. Jadi tergantung kebutuhan dan kondisi tubuh kita juga gitu. Anggaplah dari Mbak Vindriani ya, Bu Vindriani mungkin kita anggap fungsi ginjal normal ya. Oke lah kita hitung dari makanan sehari-hari makan cukup nggak gitu. Kalau nggak cukup ya udah tambahkan protein shake dan aman jangka lama selama fungsi ginjal kita memang baseline-nya sudah bagus begitu. Baik, terima kasih Dokter Nurul. Sepertinya sudah semua ya. Waduh, kok rekomendasi merek kayaknya kita nggak usah. Kayaknya itu harus lewat CME apa kamu dulu ya. Baik, mungkin Dok sebelum menutup, sebenarnya sudah pas sekali waktu ya, tapi mungkin Dokter Nurul bisa memberikan tips saja secara singkat sebagai penutup apa saja yang harus kita lakukan. Baik, buat teman-teman yang sedang berpuasa, tips dari saya, jangan lupa tetap makan sahur dan makan buka puasa. Makanlah dengan porsi yang lengkap ya, ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan ada snack buah-buahan. Itu jangan dilewatkan, kadang-kadang buah-buahan sering lewat. Dan yang penting juga, minum ya, minum dalam jumlah yang cukup ya, 7 sampai 8 gelas per hari. Ini adalah hitungan untuk minuman air putih saja, gitu. Supaya tubuh kita tetap eh, aktif ya, tetap bisa beraktivitas selama bulan puasa. Kemudian buat teman-teman yang apa namanya yang aktif berolahraga selama bulan puasa, tetap lakukan olahraga. Ringan intensitasnya bisa dilakukan sore hari menjelang buka puasa. Nah, tentu saja ibadahnya supaya lancar kan kita tetap lakukan sholat sunnah, sholat wajib, kemudian juga baca Al-Quran. Jangan lupa makannya pun juga harus tetap dijaga gitu ya. Jadi ibadahnya dapat, badannya sehat, kita terhindar dari penyakit. Itu aja Dokter Berni, terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Nurul atas